Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dari semua urusan dan kesulitan yang kita hadapi. Ingat, salah satu orang-orang yang bersyukur, ciri khas orang yang bersyukur di hadapan Allah, yaitu selalu memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya menjadi lebih bagus daripada hari-hari yang telah lalu. Hadirin yang berbahagia, kita sangat intinya kita menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu villa di daerah Cidahu, Sukabumi, terjadi keributan masyarakat, yaitu tentang permasalahan tentang ibadah dalam hal ini. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena negara kita adalah negara Pancasila. Ingat sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan kita juga mengutamakan musyawarah. Itu ciri khas Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ciri khas orang Indonesia itu adalah mengutamakan musyawarah. Tidak boleh kita melakukan hal yang anarkis. Sebesar apapun permasalahannya, kondisinya, tetapi kita harus dengan langgeng, dengan persatuan, dengan berbagai macam usaha untuk mengambil jalan tengah. Jadi tidak boleh kita bermain anarkis seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bertikai dan janganlah kamu bercerai-berai atau berkelahi. Dalam artian ayat ini adalah Allah benar-benar menegaskan kepada umat di muka bumi ini, terutama seruan kepada umat Islam, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebijaksanaan. Apapun permasalahan, tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yaitu dengan main hakim sendiri dan seterusnya. Ada prosedural dan ada tingkatannya. Dalam hal ini agama Islam itu yaitu mengatur tentang perdamaian dan kebersamaan, saling menyayangi, saling menghormati antar sesama umat beragama. Di An-Nahl, surat An-Nahl sudah dijelaskan, Ud'u ila sabil rabbil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijak dan penuh hikmah. Jadi dengan penuh kebijaksanaan, tidak boleh kita melakukan kebijakan sendiri-sendiri dengan frontal, dengan kekerasan dan seterusnya. Jadi ingat, marilah kita untuk benar-benar menanamkan toleran antar sesama kita, antar suku, antar kampung, antar agama dan seterusnya. Karena ini Indonesia itu adalah negara yang hebat, negara yang besar, menjadi kiblat orang negara di dunia ini, karena mereka melihat Indonesia adalah negara yang paling rukun, negara yang paling bagus toleransi umat beragama. Kita banyak mempunyai agama, banyak mempunyai berbeda-beda suku, bahasa, ragam budaya, warna kulit dan seterusnya. Tetapi bahwa kita sangat memahami bahwa perbedaan itu adalah merupakan rahmatullah, karena agama Islam itu menjamin alam dan seluruh isinya.
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan bahwa juga makna dari pasal 29 ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kita itu harus diberikan kebebasan untuk ya beragama, untuk meyakini sesuatu keyakinan. Nah, di situ itulah Indonesia menjadi sebagai pedoman hidup kita, ya, menjadi sebagai landasan hidup kita. Kita hidup di Indonesia ini mengagungkan kebersamaan, menghargai perbedaan, menghargai agama lain, dan tidak boleh kita melakukan konflik atau melakukan suatu ya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara aturan, secara agama, karena kita mengenal yaitu Pancasila sebagai ciri khas negara kita yang sangat dikagumi oleh negara-negara besar di luar sana, bahwa Indonesia itu punya Pancasila, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, ingat. Dan kita percaya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun agamanya kita harus saling menghormati. Kita harus saling bersatu padu, tidak boleh kita mudah terprovokasi. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu tanamkanlah rasa cinta tanah air, hubbun watoni minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Tanamkan rasa persatuan di antara kita, karena Pancasila itu adalah ciri khasnya yang dapat mempersatukan bumi Nusantara ini, yaitu melalui Pancasila. Apapun perbedaan di antara kita tidak menjadi persoalan, namun dengan Pancasila kita dapat dipersatukan bumi Nusantara ini. Dan begitu juga kita harus benar-benar meyakini bahwa kita merupakan salah satu umat yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, insya Allah tidak akan kita berbuat anarkis. Pasti kita akan menghargai saudara-saudara kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, dan apapun status sosialnya. Baru dikatakan kita selaku umat yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hubungan vertikal kita kepada Allah baik, bagus, dan begitu juga hubungan horizontal, hubungan sesama manusia kita juga bagus. Dapat dikatakan hubungan sesama umat manusia ke orang di sekitar kita bagus apabila kita melakukan yaitu menghormati, menghargai antar sesama umat beragama. Nah, itu baru dikatakan orang-orang yang hablum minan nasnya bagus. Hubungan sesama umat manusianya bagus apabila kita menjalin toleransi antar umat beragama apapun agamanya. Itu dikatakan warga negara Pancasilaisme. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tanamkan pada diri kita, keluarga besar kita, orang di sekitar kita, bahwa berikan pemahaman yaitu orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang menghargai perbedaan. Apapun yang terjadi di depan mata kita, kita hargai, kita hormati, kita saling menyayangi dan saling membantu bahu-membahu demi menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like, subscribe, bantu share, like, dan komen yang membangun channel YouTube kita ini, Dr. Yulian Azhari.